Shalom, damai di hati, Shalom. Kita akan memulaikan Resma Worship. Kita mau lepaskan beban hidup ataupun masalah yang kita hadapi. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan hadir dalam ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian, Kau Rajaku. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ketika Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan. Tuhan, saat ini kami akan menunaikan peribadatan ini. Kiranya Engkau memberkati hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Iman berikan
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman, kita akan masuk dalam pengakuan dosa, namun sebelum itu kita angkat pujian Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik
kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal hati kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami, bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut Engkau agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepada-Mu. Ya Tuhan, kami memohon untuk pengampunan dari-Mu. Kiranya Engkau boleh mengampuni kami. Hanya ini dan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kak Gloria Tuela. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, selamat hari Minggu buat orang semua. Selamat baku dapa di ibadah remaja minggu kali ini. Torang mengucap syukur karena masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara virtual. Torang mengucap syukur masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Perkenalkan, kita penama Gloria Tuela. Saat ini sedang bekerja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita harap di waktu-waktu yang akan datang, torang boleh bertemu secara langsung dan sharing-sharing tentang firman Tuhan. Untuk sharing kali ini agak berat karena butuh waktu yang cukup lama untuk kita bisa paham dan mengerti tentang sharing ini, dan kita juga DP orang mungkin agak susah untuk menjelaskan sesuatu seperti itu. Jadi kalau misalnya di akhir sharing teman-teman masih merasa bingung atau ingin bertanya, bisa langsung lewat DM, IG, WA atau Messenger. Torang belajar bersama-sama lagi, seperti itu. Sebelum torang lanjut, mari torang minta tuntunan Tuhan, torang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Engkau mempertemukan kami untuk beribadah. Saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang turun membukakan hati pikiran kami agar kami bisa fokus dan mengerti akan sabda firman-Mu. Bapa, hanya ini yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, teman-teman, yang akan kita sharingkan kali ini yaitu konsep keselamatan dalam ajaran Calvinisme. Orang tahu sama-sama keselamatan itu sangat penting dalam kekristenan.
Kalau Calvinisme, orang tahu sama-sama waktu reformasi ada 3 tokoh penting dalam reformasi, 3 reformator. Yang pertama Martin Luther, atau alirannya itu biasa disebut Lutheran, yang biasa aliran Gemim, ikut aliran Lutheran. Yang kedua Zwingli, dan yang ketiga John Calvin, alirannya Calvinisme, biasa gereja-gereja Reform Injili yang mengikut ajaran Calvin ini. Jadi seluruh berita Injil tidak lain adalah berita keselamatan orang berdosa melalui penebusan darah Kristus. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh dalam doktrin keselamatan ialah John Calvin. Jadi ketiga tokoh reformator tadi itu menurut mereka keselamatan itu hanya diperoleh oleh iman. Namun keunikan dari Calvinisme, ajaran Calvinisme dalam keselamatannya itu ada yang unik, karena dalam tadi dibilang bahwa keselamatan terjadi hanya oleh iman, namun pada Calvin ditambah juga tetapi ketetapan dan kedaulatan Allah sangat berperan di dalamnya. Seperti itu, anugerah dan kedaulatan Allah ini direfleksikan atau dituangkan ke dalam 5 pokok Calvinisme yang dikenal dengan tulip. Kalau mau bahas satu-satu tentang tulip ini agak panjang dan memang kompleks seperti itu. Tapi pada saat ini orang belajar cukup tahu artinya saja seperti itu. Yang pertama total depravity. Yang pertama dari tulip, total depravity atau kerusakan total. Yang kedua itu unconditional election atau pemilihan yang tak bersyarat. Yang ketiga itu L, limited atonement atau penebusan terbatas. Yang keempat itu unconditional election atau pemilihan yang tak bersyarat. Yang kelima itu perseverance of the saints atau ketekunan orang-orang kudus. Jadi kelima konsep ini disusun secara logis dan bergantung satu dengan yang lainnya. Jadi Allah juga berketetapan bagi mereka yang dipanggilnya untuk diselamatkan oleh kematian Kristus. Dia menjamin keselamatan mereka dengan pengaruh Roh Kudus, dan menjamin mereka supaya mereka dapat menerima kehidupan kekal yang Allah janjikan kepada mereka. Oke, langsung saja kita masuk dalam yang pertama kita bahas total depravity atau kerusakan total. Jadi total depravity berarti bahwa seluruh kemanusiaan kita, umat manusia, telah jatuh ke dalam dosa. Artinya tidak ada satu bagian pun dari diri kita yang tidak terkena pengaruh dari kejatuhan itu. Saat manusia jatuh, natur manusia adalah berdosa. Apapun yang kita lakukan itu cenderung berdosa. Dosa mempengaruhi kehendak kita, hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita. Seperti itu. Jadi, namun kerusakan total ini tidak berarti kerusakan mutlak. Total dan mutlak itu berbeda. Kerusakan mutlak artinya bahwa seseorang menyatakan kebejatannya sampai tingkat yang paling bejat. Jadi kalau dibilang jahat, bejat itu di atasnya jahat, seperti itu. Bukan saja semua pikiran, perkataan, perbuatannya penuh dosa, tetapi juga sangat jahat, sejahat yang dilakukan manusia. Sedangkan seseorang yang mengalami kerusakan total bukan orang yang demikian jahat atau bejat sehingga ia dapat menjadi lebih jahat lagi. Ungkapan yang tepat untuknya adalah bahwa semua yang dilakukan tidak ada yang baik. Kejahatan menyebar ke seluruh jiwanya dan hidupnya ia tidak mampu melakukan satupun hal yang baik. Kerusakan total tidak berarti hilangnya kebajikan relatif. Kebajikan itu kalau ada kebaikan, di atasnya kebaikan adalah kebajikan. Seperti itu. Orang yang belum dilahirkan kembali bukan saja tidak melakukan dosa seburuk yang dapat mereka lakukan dan tidak melakukan segala jenis dosa, tetapi mereka juga dapat melakukan sejumlah kebajikan. Seperti itu.
em, manusia tidak dapat melakukan kebajikan yang sejati. Mengenai ketidakmampuan manusia untuk melakukan kebajikan sejati adalah suatu pernyataan yang alkitabiah. Demikian juga pernyataan yang berbunyi semua orang tidak mampu melakukan kebajikan yang menyelamatkan. Mengenai ketidakmampuan ketidakmampuan manusia untuk melakukan kebajikan sejati itu dikutip pernyataan Yesus dalam Matius 7 ayat 16-18 yang mengatakan bahwa tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, sedangkan buah yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dengan perkataan lain, bahwa orang yang belum dilahirkan kembali tidak dapat melakukan kebajikan sejati. Di samping itu, Calvinisme juga mengutip 1 Korintus 12 ayat 3, Yohanes 15, Roma 8 ayat 7-8 sebagai dasar bahwa manusia tidak dapat melakukan kebajikan. Yang kedua kita akan bahas adalah unconditional election atau pemilihan tak bersyarat. Pemilihan tak bersyarat ini dipahami dengan meneliti makna kata ini sendiri dari perspektif Calvinisme. Calvinisme mendefinisikan pemilihan ilahi adalah Allah memilih orang-orang yang masuk ke surga. Yang lain yang tidak Allah pilih, mereka akan masuk neraka. Sementara tak bersyarat dipahami dengan pengertian bahwa Allah memilih bukan berdasarkan apa yang ada pada manusia. Allah tidak mencari sesuatu yang baik pada seseorang, sesuatu yang dilakukan orang tersebut yang menyebabkan Allah mengambil keputusan untuk memilih dia. Sementara keberadaan manusia disebutkan mati dalam Efesus 2. Berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam Roma 3 ayat 23. Sehingga tidak ada satupun dalam diri manusia yang menyebabkan dia layak dipilih Allah. Pemikiran ini terlihat di dalam konsep Calvin. Kalau teman-teman tahu juga tentang konsep Calvin predestinasi, di mana Allah sudah memilih umatnya untuk diselamatkan jauh sebelum kekekalan, seperti itu. Pemikiran ini terlihat dalam konsep Calvin predestinasi, di mana Allah menerima sebagian orang hingga dapat mengharapkan kehidupan dan menghukum orang lain untuk menjalani hidup kekal. Pemahaman predestinasi ini menjadi dasar ajaran Calvin mengenai keselamatan, termasuk di dalamnya pemilihan tak bersyarat. Jadi bagian Alkitab yang dikutip Calvin untuk pemilihan tak bersyarat ini yaitu dalam Yohanes 6 ayat 37-39, Kisah Para Rasul 13 ayat 48, 2 Tesalonika 2 ayat 13. Jadi memberikan definisi bagi pemilihan, yakni tindakan kasih karunia karena Allah memilih orang-orang yang sama sekali tidak layak untuk diselamatkan. Sebenarnya manusia harus menerima yang sebaliknya, tetapi dalam kasih karunia-Nya Allah tetap memilih menyelamatkan beberapa orang. Jadi di sini artinya itu perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk semata-mata untuk memperlihatkan kepada Allah supaya Allah pilih orang masuk surga seperti itu. Padahal perbuatan baik yang orang lakukan itu karena Tuhan sudah menyelamatkan dulu, memberikan anugerahnya, menyelamatkan orang di kayu salib. Jadi sebagai imbalannya orang memberikan perbuatan baik itu tersebut bukan karena untuk orang masuk surga. Masuk surga itu sudah ada umat pilihan Allah. Jauh sebelum kekekalan Allah sudah memilih umatnya untuk masuk surga seperti itu. Yang ketiga itu orang bahas adalah limited atonement atau penebusan terbatas. Secara ringkas, jadi Calvinis mengatakan bahwa penebusan terbatas adalah bahwa Kristus mati hanya bagi orang yang percaya kepadanya. Inilah sebenarnya makna dari penebusan terbatas. Penebusan Kristus terbatas kepada orang yang percaya kepadanya.
bila ajaran Calvinis menggunakan istilah terbatas, bukan berarti penebusan Kristus terbatas kepada kemampuan Allah untuk menyelamatkan manusia. Sebaliknya, Calvinis percaya bahwa penebusan Kristus tak terbatas kuasanya. Kristus menyelamatkan dengan sempurna dan penebusan Kristus tak terbatas nilainya. Calvinis percaya bahwa penebusan Kristus yang tak terbatas itu bersifat terbatas dalam jangkauannya. Artinya, Kristus bertujuan dan sesungguhnya menghapus dosa sekelompok orang tertentu, yaitu orang-orang yang dikasihi Allah dengan kasih yang kudus sejak kekekalan. Dengan kata lain, meskipun penebusan Kristus cukup untuk memuaskan tuntutan keadilan Allah terhadap semua dosa, namun penebusan Kristus hanya mengakibatkan keselamatan bagi orang-orang percaya saja. Penebusan yang tak terbatas nilainya itu diberikan sekelompok orang tertentu, tidak kepada semua orang. Seperti itu. Kaum Calvinis mendasarkan pandangan mereka yaitu dalam bagian Alkitab Yohanes 10 ayat 15 dan Efesus 5 ayat 25. Yang keempat yang akan kita bahas yaitu irresistible grace atau anugerah yang tak dapat ditolak. Nah, kita tahu anugerah itu artinya adalah pemberian kepada orang yang tidak layak menerima, namun dia dapat. Orang yang tak layak menerima pemberian itu, namun dia dapat. Manusia pada dasarnya memberontak kepada Allah, walaupun Allah menciptakannya dalam kebaikan. Allah meminta kita meninggalkan segala dosa dan nafsu diri sendiri serta kembali kepadanya, tetapi manusia menolak untuk datang kepada Allah. Allah mengasihi orang-orang pilihannya, mengutus Yesus untuk mati bagi mereka, dan mengaruniakan Roh Kudus yang menyebabkan mereka menerima pengorbanan yang telah Kristus lakukan bagi mereka. Sebagai puncaknya, Ia menetapkan anak-anak yang tidak sah, anak-anak yang tidak sah secara rohani. Jadi itu manusia yang tidak percaya, itu anak-anak tidak sah, untuk menjadi anak-anaknya dan untuk mewarisi kekayaan yang tak terselidiki. Ini adalah anugerah pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang tak layak untuk menerimanya. Sementara itu, yang dimaksud Calvin tak dapat ditolak menurut Calvin adalah bila Allah telah memilih orang-orang untuk diselamatkan, dan bila Ia memberikan Roh Kudus untuk mengubah mereka dari orang-orang dibenci menjadi orang-orang yang dikasihi, maka tak dapat seorang pun yang dapat menahannya. Ia tak dapat ditolak oleh siapapun. Ia menggenapi apa yang telah direncanakannya Allah. Dalam pengertian tak dapat ditolak di sini bukan berarti Allah memaksa orang yang tidak mau melakukan sesuatu. Kaum Calvinis ini mengatakan bahwa jika ada kesalahpahaman mengenai istilah ini, maka istilah tak dapat ditolak dapat diganti dengan efisien atau pasti atau tak pernah gagal, atau Allah tak pernah gagal untuk mengambil orang-orangnya, seperti itu. Arti dari anugerah yang tak dapat ditolak ialah bahwa Allah memberikan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup seseorang agar ia secara pasti diubah dari jahat menjadi baik. Ini berarti Roh Kudus pasti tanpa tambahan dan atau, tetapi ini pasti dibilang membuat setiap orang yang telah dipilih Allah sejak kekekalan dan untuk siapa Kristus telah mati menjadi percaya kepada Kristus. Jadi kalau misalnya diinspirasikan lah seperti itu, ini adalah tangan Kristus yang dengan anugerah yang tak dapat ditolak, dan ini adalah manusia. Ini manusia yang berdosa. Kalau Kristus pegang manusia seperti ini. Jadi ketika manusia ingin lepas, tapi kalau Kristus sudah pegang, dia tidak dapat menolaknya lagi.
Jadi manusia ini akan diperbarui terus dari jahat menjadi baik, dan akan bersama-sama dengan Yesus dalam surga seperti itu. Jadi akan dipegang terus. Jadi anugerah ini tak akan dapat ditolak. Jadi tidak pernah gagal seperti itu ketika Allah telah memilih umatnya. Itu adalah irresistible grace atau anugerah yang tak dapat ditolak. Yang kelima kita bahas yaitu perseverance of the saints atau ketekunan orang-orang kudus. Istilah ketekunan orang-orang kudus menekankan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang kudus sebagaimana yang disebutkan Paulus dalam surat-suratnya, akan bertekun dalam mempercayai Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka akan merasa pasti, kemudian ragu-ragu, tetapi mereka akan percaya untuk selamanya. Karena itu mereka akan tetap diselamatkan. Jadi Calvinisme mengatakan bahwa ketekunan Allah menjadi dasar bagi ketekunan orang-orang kudus. Di dalam konsep ketekunan orang-orang kudus terkandung bahwa pengertian bahwa Allah bertekun memelihara orang-orang kudus sehingga tidak ada yang terhilang. Calvinis beranggapan bahwa adanya jaminan kekal bagi orang-orang kudus sehingga tidak ada yang mengganggunya. Ia aman bersama-sama dengan Tuhan, ia akan masuk surga dan ini untuk selamanya. Ia beroleh jaminan yang berlaku untuk seterusnya, bukan hanya untuk sementara, ia memiliki jaminan kekal. Konsep ini juga disetujui untuk yang berpendapat bahwa orang yang telah percaya dan yang telah memiliki pengalaman keselamatan yang hidup akan tetap diselamatkan dan tidak akan kehilangan keselamatan. Dasar Alkitab yang dipakai yaitu dalam Roma 8, Yohanes 6 ayat 39, Efesus 1 ayat 13 sampai 14, dan 1 Petrus 1 ayat 4 sampai 5. Jadi kesimpulannya dari analisa pandangan Calvinisme mengenai keselamatan, maka dapat disimpulkan bahwa keselamatan terjadi hanya oleh iman, tetapi ketetapan dan kedaulatan Allah sangat berperan di dalamnya. Kalaupun seseorang dapat beriman, itu karena anugerah Allah dalam kedaulatan Allah. Ya, kalaupun seseorang dapat beriman itu hanya oleh karena anugerah dan kedaulatan Allah. Anugerah dan kedaulatan Allah ini direfleksikan atau dituangkan dalam kelima tulip tadi. Jadi disimpulkan lagi 5 tulip, yaitu pertama total depravity, menjelaskan kerusakan total bahwa orang yang belum dilahirkan kembali tidak akan pernah dapat melakukan satu bahkan setitik pun kebaikan. Ia mati terhadap perbuatan baik. Bila ia dapat menjadi percaya dan melakukan kebaikan, maka hal itu dapat terjadi karena Allah yang membuat ia sanggup melakukannya. Yang kedua itu unconditional election atau pemilihan tanpa syarat, menyatakan kedaulatan Allah dengan menunjukkan pada kita bahwa pemilihan Allah atas manusia untuk menerima hidup kekal tidak didasarkan pada apa yang dimiliki manusia. Pilihannya tidak didasarkan pada pengetahuan siapa yang mau bekerja dengan Allah dan menerima pengorbanan Kristus. Pemilihan yang Allah lakukan adalah pemilihan tanpa syarat. Alasan dari pemilihannya yang berdaulat terletak pada diri Allah saja, bukan pada diri manusia yang berdosa atau pada perbuatan manusia agar dia bisa masuk surga seperti itu. Di dalam pemilihannya Allah tidak pernah salah karena ia kudus. Kedaulatan Allah dalam penebusan terbatas atau limited atonement dapat disadari dengan pemahaman bahwa Kristus tidak melakukan penebusan yang menyelamatkan seluruh dunia, melainkan hanya menyelamatkan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Bapa. Adalah kesatuan yang utuh antara tujuan Allah Bapa dan Allah Anak. Allah Anak mati untuk semua orang yang dikasihi Allah Bapa. Selektivitas yang terdapat dalam anugerah yang tak dapat ditolak atau
irresistible grace adalah diketemukan kedaulatan Allah di dalamnya, sebagaimana halnya sesuatu yang belum ada tidak dapat menolak untuk diciptakan atau dilahirkan. Sebagaimana halnya yang sudah mati tidak dapat menantang Allah untuk membangkitkan dia kembali. Demikian juga orang yang mati secara rohani dan belum dilahirkan secara rohani tidak dapat menolak roh Allah yang maha kuasa dalam membangkitkan dan melahirkan dia kembali. Dan bila seseorang mempunyai kehidupan rohani, itu adalah karena Allah Roh Kudus melaksanakan karyanya seturut pemilihan yang berdaulat dari Allah Bapa. Manusia tidak dapat melakukan apapun untuk kelahirannya kembali. Terdapat kesatuan yang utuh di antara ketiga pribadi Allah Tritunggal. Allah Bapa memilih orang-orang yang akan diselamatkan, Kristus mati bagi mereka, dan Roh Kudus menghadapkan kehendak Allah Bapa dan Kristus dengan menyebabkan orang-orang tersebut percaya dan diselamatkan melalui anugerah yang tak dapat ditolak. Ketekunan orang-orang kudus yang merupakan kelanjutan dari keempat pokok pembahasan tadi, di mana Allah akan memelihara dan menjamin keselamatan orang yang dipilih Allah. Ini juga menyatakan kedaulatan Allah. Jadi kelima konsep ini disusun memang secara logis, bergantung satu dengan yang lain, karena manusia secara total sudah bobrok, sudah berdosa, kemudian dia tidak mampu berinisiatif atau merespon pada Allah, maka Allah harus memanggil manusia untuk diselamatkan melalui pilihan yang tak bersyarat. Allah juga berketetapan bagi mereka yang dipanggil Allah untuk diselamatkan oleh kematian Kristus. Dia menjamin keselamatan mereka dengan pengaruh Roh Kudus dan menjamin mereka supaya mereka dapat menerima kehidupan kekal yang Allah janjikan kepada mereka. Amin. Kiranya firman yang sharing yang sudah saya bawakan boleh dimengerti teman-teman, dan bisa torang pahami bersama-sama apa itu keselamatan. Tuhan memberkati torang semua. Shalom. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagi aku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagi aku selamanya, selamanya. Teman-teman, saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang selalu memberikan kehidupan yang baik buat kami, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini, di mana kami boleh melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat. Buat sharing yang sudah disampaikan, kiranya Tuhan berikan hikmat bagi kami dapat lebih mengerti tentang firman-Mu.
Kami mau berdoa ya Bapa buat para pekerja pelayan-Mu pada ibadah ini. Kiranya Engkau berkati, kiranya kami pelayan-Mu selalu rindu bersekutu dengan Engkau dan melayani Engkau selamanya. Kami juga mau berdoa ya Bapa, kami serahkan semua keluh kesah kami yang kami hadapi saat ini, baik kami yang dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Buat kami yang sedang mengalami persoalan hidup, kiranya juga Tuhan buka jalan setiap masalah yang dihadapi supaya memperoleh kemenangan. Kami mau berdoa ya Bapa untuk pendidikan setiap kami. Tuhan kiranya penyertaan-Mu sepanjang kami menuntut ilmu supaya kami semakin memiliki pendidikan yang baik dan dapat menyenangkan hati orang tua kami terlebih kepadamu. Kami mau berdoa ya Bapa untuk masa remaja kami, Tuhan, yang mana banyak sekali godaan di luar sana untuk menguji iman kami. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, iman yang teguh buat kami agar kami mampu selalu berada bersama-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan buat pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Kiranya ya Bapa, kami mau berdoa untuk mereka yang sakit, yang terinfeksi. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolonglah, berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kami mau berdoa ya Bapa untuk populasi yang rentan terinfeksi. Kami berdoa, lindungilah para orang tua kami dan juga mereka yang sedang menderita penyakit-penyakit kronis. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang miskin dan yang kurang mampu. Kami ya Bapa, anak-anak muda yang masih kuat, berikanlah kami kesadaran untuk menjaga diri kami agar kami tidak sengaja menyebarkan virus ini. Berikanlah kami keinginan untuk membantu. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Kami berdoa ya Bapa untuk para peneliti ilmiah kami dalam upayanya untuk lebih memahami tentang penyakit ini, juga untuk menyebarkan informasi. Kiranya Tuhan beri pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga keyakinan dalam berkata-kata. Untuk media yang berkomitmen untuk menyediakan informasi terkini, Tuhan bantu mereka untuk dapat berkomunikasi dengan cara yang tepat dan tanpa menimbulkan kepanikan. Kami mau berdoa ya Bapa untuk para tunawisma yang tidak dapat melakukan protokol social distancing di mana tempat penampungan mereka. Tuhan lindungi mereka dari sakit penyakit dan sediakanlah tempat penampungan yang bisa diisolasi di setiap kota. Kami mau berdoa juga ya Bapa untuk para misionaris Kristen di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi. Tuhan berikan mereka kata-kata penuh pengharapan dan perlengkapi mereka untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang di sekitar mereka. Kami mau berdoa untuk orang tua kami yang harus tetap bekerja, tidak dapat tinggal di rumah. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Kami mau berdoa ya Bapa bagi para pemimpin di bidang bisnis yang harus membuat keputusan sulit. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat dan bantulah mereka untuk memimpin dan dengan penuh pengorbanan. Kami berdoa ya Bapa untuk para pendeta dan pemimpin gereja yang harus melakukan social distancing. Kiranya bantulah mereka menggembalakan jemaat-jemaat dengan cara tetap menaruh kasih atas kota mereka. Kami mau berdoa untuk kami para siswa, mahasiswa yang metode belajarnya berubah, wisudanya tidak pasti. Tuhan tunjukkan kepada mereka untuk menaruh kepercayaan kepadamu di hidup penuh dengan ketidakpastian. Kami berdoa ya Bapa untuk para petugas kesehatan di garda terdepan. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani kami. Jagalah mereka agar tetap aman dan sehat. Jagalah keluarga mereka tetap aman dan sehat.
Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kita tutup dengan doa Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Resma Worship episode yang ke-27 telah selesai dengan baik. Untuk itu, kami dari Komisi Pelayanan Remaja Gemim Sentrum Manado mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada petugas ibadah yang boleh melayani di Resma Worship hari ini, kepada Kadim Kak Gloria Tuela, Worship Leader Kak Regina Manebang, pemain musik Kak Julio, Kak Ando, dan Viko, juga kepada multimedia Kak Ingwi, Kak Alan, dan Kak Anastasia Tenda. Kiranya Tuhan selalu memberkati, dan kepada adik-adik remaja dan pembina remaja yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan pada Resma Worship episode yang ke-28. See you!